Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin memasuki anaknya sekolah SD, di sini ada peraturan bahwa anak yang kurang dari 6 tahun itu di isu-isunya tidak bisa mendaftar SD. Tetapi sesuai dengan Permendikbud tahun 2021 yang dipakai untuk persyaratan masuk SD, maka minimal umur untuk masuk SD itu 5 tahun 6 bulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang takut bahwa anaknya tidak bisa mendaftar di SD, maka saya sarankan datang ke rumah sakit untuk meminta surat keterangan psikologi. Di situ anak kita bisa dites apakah bisa masuk untuk mendaftar SD atau tidak. Nah, di sini saya akan bacakan persyaratan Permendikbud untuk masuk SD bagi anak kita. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2022 maka syarat masuk SD itu masih memakai Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, di poin pertama bahwa calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Di poin 2-nya, dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Nah, di sini yang diprioritaskan itu usia 7 tahun dan 6 tahun untuk bisa mendaftar di SD. Nah, tetapi di poin ketiganya di sini dijelaskan juga persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Nah, di sini anak saya itu usianya 5 tahun 8 bulan ketika akan mendaftar SD di tahun ini. Maka setelah saya konsultasikan ke kepala sekolahnya, maka saya disarankan untuk melakukan tes kesiapan mental atau kecerdasan bakat istimewa pada anak saya. Jadi saya untuk mengukurnya maka saya meminta bantuan psikologis yang ada di rumah sakit. Di sini anak saya tersebut melakukan rangkaian tes-tes psikologis. Misalnya setelah saya tanya dari anak saya melakukan tes psikologis tersebut, itu misalnya menyusun puzzle, disuruh menggambar, disuruh mengenal angka. Nah, seandainya siswa atau anak kita tersebut bisa ataupun siap, maka akan diberikan surat untuk menjadi rekomendasi anak kita bisa masuk SD, yang dimana surat tersebut dikeluarkan oleh psikologi yang mengetahui bahwa anak kita tersebut memang sudah siap untuk masuk SD. Ini salah satu videonya ketika melakukan tes psikis atau psikologi.
Ini gambar ketika anak saya melakukan tes psikologi atau bakat dan kesiapan mental psikis dalam masuk SD. Itu dijelaskan atau saya bertanya langsung kepada anak saya setelah melakukan tes psikologi tersebut. Di antara tes-tes yang dilakukannya yaitu misalnya menyusun puzzle, menggambar bunga, menggambar rumah, menggambar pohon, serta disinggung sedikit tentang berhitung, dan ada beberapa kata-kata yang harus dibaca. Nah, dalam hal tes-tes tersebut, anak kita langsung face to face dengan psikologinya, apakah anak kita tersebut sudah berani atau tidak. Karena kebanyakan apabila tidak siap, maka ketika anak kita ditinggalkan atau dengan psikologinya secara berdua atau face to face, maka kebanyakan kalau tidak siap maka bisa menangis atau tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Maka saya sarankan kepada anaknya, banyak-banyaklah ajak komunikasi sehingga ketika melakukan tes psikologi, maka anak kita ketika di ruangan tersebut berdua dengan si psikologinya, maka anak kita tidak menangis karena dalam jiwa anak kita sudah mampu untuk masuk SD. Nah, kalau sudah melakukan tes psikologi Bapak Ibu, maka akan mendapatkan hasil evaluasi perkembangan psikologi. Nah, di dalam hasil tersebut kita akan mendapatkan rekomendasi, yaitu Ananda dapat disarankan untuk mengikuti pendidikan sekolah dasar dan ikut serta Ananda dalam kegiatan sosial melalui les atau privat. Jadi ketika kita mendapatkan surat rekomendasi ini, maka otomatis anak kita dapat diterima di SD yang akan kita daftar, dan mudah-mudahan dapodiknya itu tidak merah. Karena kalau merah berarti maka anak kita akan bermasalah. Dan surat ini akan diupload di Dapodik sehingga Dapodiknya menjadi hijau. Semoga video ini menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu untuk memasukkan anaknya ke sekolah dasar dan menjadi referensi kita semua. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.